Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 11 will present about reteaching, review classroom games, or teaching strategies. And the first material will be explained by Alvin Niam. The second material will be explained by Ulfatul Mustarofa. And the last material will be explained by me, by myself. Okay, right now I want to explain about the material what is reteaching. Reteaching is an essential part of instruction that promotes student learning and motivation. Yang artinya maksud dari kata ini dan maksud dari what is reteaching adalah bagian penting dari pengajaran yang meningkatkan pembelajaran dan motivasi siswa. Dan guru harus memantau kemajuan siswa untuk memastikan konsep dan keterampilan yang dikuasai. Dan ketika guru mengidentifikasi siswa yang belum memahami konsep yang disajikan, baik dengan penilaian formal maupun informal, mereka harus memiliki kegiatan pengajaran yang menyajikan konten dengan cara baru atau berbeda. And then, reteaching should be done during class time and not viewed as punitive to students. Maksudnya, pengajaran ulang harus dilakukan selama waktu kelas dan tidak dipandang sebagai hukuman bagi siswa. Misalnya, absen, istirahat, dan lain-lain. And then, after reteaching occurs, reassessment opportunities should be offered for the student to demonstrate their learning and understanding. Yang maksudnya, semua pengajaran ulang terjadi, kesempatan penilaian ulang harus ditawarkan bagi siswa untuk menunjukkan pembelajaran dan pemahaman mereka. Penilaian ulang mungkin berbeda dari penilaian asli untuk memberikan siswa cara berbeda untuk menunjukkan pemahaman yang ada, yaitu dengan penjelasan lisan, grafik, organisator, gambar, dan lain-lain. What is classroom game? Reviewing material can be so boring. Not only is it boring for you to teach, but think about how your students feel. When reviewing for a unit or state exam, try to incorporate activities and classroom games that engage students, not bore them. Yang maksudnya, meninjau permainan kelas dan meninjau materi bisa sangat membosankan. Tidak hanya menyenangkan bagi Anda untuk mengajar, tapi pikirkan tentang apa yang Anda rasakan. Ketika meninjau untuk ujian dan untuk negara bagian, cobalah untuk memasukkan kegiatan dan permainan kelas yang melibatkan siswa, bukan membuat mereka bosan. Triknya adalah membuat menjadi kipas angin yang bahkan busa tidak menyadari bahwa mereka sedang melihat materi. Cobalah beberapa ide yang telah diuji oleh guru dan materi akan dikuasai sebelum Anda menyadari apa itu game kelas. And then, classroom game or educational games are games explicitly designed with educational purpose or which have incidental or secondary educational value. Yang artinya game ruang kelas atau game edukasi adalah game yang dirancang secara eksplisit dengan tujuan pendidikan atau memiliki nilai pendidikan idensial atau sekunder. Semua jenis permainan dapat digunakan dalam lingkungan pendidikan, namun permainan pendidikan adalah permainan yang dirancang untuk membantu orang belajar tentang mata pelajaran tertentu, memperluas konsep, memperkuat perkembangan, memahami peristiwa sejarah atau budaya, atau membantu mereka dalam mempelajari keterampilan saat mereka bermain. The next material will be explained by me. Kind of classroom game, there are many types of game out there, but the game referred is educational based game. The kind of game is as follows. The first is Monopoly. For this review game, each student is on his own. There are no teams. Jadi, di game Monopoly ini tidak ada yang namanya tim. Setiap siswa menerima jumlah uang monopoli yang sama. Kemudian mereka diizinkan untuk mempertaruhkan uang mereka berdasarkan seberapa yakin mereka mengetahui jawaban atas pertanyaan ulasan yang Anda ajukan. Jika mereka menjawab pertanyaan dengan benar, maka menyimpan uangnya. Jika mereka salah, uang mereka akan pergi ke orang berikutnya yang mendapatkan jawaban yang benar. Di akhir permainan, mereka dapat menguangkan uang mereka untuk hadiah. And the next, Family Vault. Divide student into two teams. Jadi di games ini siswa dibagi menjadi dua tim. Satu orang dari setiap tim harus melawan satu sama lain untuk menjawab pertanyaan tinjauan.
Jika mereka melakukan dengan benar, tim mereka mendapat 1 poin. Untuk melibatkan siswa lain saat mereka bermain, mintalah anggota tim lainnya untuk menuliskan jawaban atas pertanyaan di jurnal mereka. And the next, Jeopardy! This fun game can be done using the Smartboard, PowerPoint, or just on the Blackboard. Jadi, Anda dapat menemukan format Jeopardy yang dapat diunduh di internet atau membuatnya sendiri. Untuk memulai, buatlah pertanyaan dan jawaban yang bernilai sejumlah poin tertentu. Bagilah siswa menjadi 2 tim dan mintalah setiap tim memilih nomor. Tujuan mereka adalah untuk menjawab pertanyaan yang dilampirkan pada nomor yang mereka pilih. And next is Pass the Chicken. You will need to purchase a rubber chicken for this fun review game. To begin, mintalah siswa duduk dalam lingkaran, ajukan pertanyaan ulasan kepada seorang siswa secara acak, sementara ayam karet diedarkan di sekitar lingkaran. Jika ayam karet kembali kepada siswa sebelum dia menjawab, maka mereka harus pergi ke tengah atau pot lingkaran. Ayam tersebut kemudian diteruskan ke orang berikutnya dan juga begitu seterusnya. Jika siswa berikutnya tidak mendapatkan jawaban yang benar, maka tanyakan kepada siswa dalam penci apakah mereka mengetahui jawabannya. Jika iya, mereka bisa keluar dari pot dan kembali ke lingkaran. Pastikan untuk mendapatkan beberapa aturan keselamatan. Siswa dapat cenderung bersikap kasar dengan ayam karet. And the next is ping pong. Divide student into 2 teams. Jadi di sini di game kali ini siswa diminta untuk menjadi 2 tim. Siswa bekerja sebagai tim untuk menjawab pertanyaan ulasan. Kemudian jika menjawab dengan benar, mereka mendapat kesempatan untuk memantulkan bola ke salah satu dari segi 3 gelas plastik untuk mendapatkan hadiah bagi tim mereka. Hadiahnya bisa berupa izin pekerjaan rumah, waktu luang, waktu ekstra komputer, makan siang di kelas, dan sebagainya. And now bingo. Review bingo is another classroom favorite. To change it up a bit, use candy as the marks. Have students program their bingo cards with their vocabulary, word, and pronunciation randomly. Jadi di permainan bingo ini kita cukup mengubahnya sedikit. Gunakan permen sebagai penanda dan kemudian mintalah siswa memprogramkan kartu bingo tersebut dengan kosakata mereka dan menarik pertanyaan secara acak. Nah, seperti itu. And the next, beach ball. Beach ball ini yang artinya bola pantai. Kita terlebih dahulu beli bolanya. Kemudian kita menulis berbagai pertanyaan atau ulasan tentang bola tersebut. Kemudian mintalah siswa duduk di atas meja mereka. Tujuan dari permainan ini adalah untuk bermain menangkap. Ketika seseorang siswa menangkap bola, maka mereka harus menjawab pertanyaan yang disentuh ibu jari kanannya. Seperti itu. And the next, headbands, atau yang artinya ikat kepala. A one spin on the popular game headbands is to write review terms on a post-it note. Jadi game ini adalah salah satu game yang menyenangkan dan juga sangat populer. Jadi setiap siswa harus menempelkan catatan yang dimilikinya ke dahinya tanpa melihatnya. Tujuan mereka adalah untuk mencari tahu istilah apa yang ada di dahi. Misalkan, jika seseorang memiliki kata dictor on his cheeky note, their team members will give them clues, such as a sugar-rich liquid, it attacks pollinating animals, and so on. And the last, spin the wheel. Create a wheel with a variety of review questions on it. Then randomly call upon students to come up and spin the wheel to see if they can answer the question correctly. Jadi di permainan putar roda ini kita buat roda dengan berbagai pertanyaan ulasan. Kemudian secara acak panggil siswa untuk maju dan memutar roda untuk melihat apakah mereka dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Okay, the next material will be continued by me. Teaching strategies. A teaching strategy is the method you use to convey information to your students. Jadi, strategi pengajaran adalah rencana umum untuk pelajaran yang mencakup struktur, tujuan instruksional, dan garis besar taktik yang direncanakan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi.
There may be a particular strategy that works well with your group of students one year that won't work with your students the next year. Because of this, it's important to have lots of teaching strategies in your toolbox. Nah, strategi pengajaran adalah model atau metode yang Anda gunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa Anda. Mungkin ada strategi tertentu yang bekerja dengan baik dengan kelompok siswa Anda dalam 1 tahun yang tidak akan berhasil dengan siswa Anda tahun depan. Karena itu, penting untuk memiliki banyak strategi pengajaran di kotak peralatan Anda. Berikut adalah beberapa ide teratas untuk Anda gunakan. Kind of teaching strategies. The first one is modeling. Jadi, jenis teaching strategy yang pertama ialah pemodelan. Setelah memberitahu siswa apa yang harus dilakukan, penting untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana cara melakukannya. Terlepas dari seberapa jelas arahan Anda, ada baiknya untuk mencontohkan bagaimana Anda mengharapkan mereka menyelesaikan tugas, sehingga mereka memahami dengan tepat apa yang harus mereka lakukan. And the second one is addressing mistakes. Jenis teaching strategi yang kedua yaitu mengatasi kesalahan. Jika Anda pernah secara tidak sengaja salah mengeja kata di papan tulis, Anda tahu bahwa siswa senang mengidentifikasi kesalahan. Saat Anda mengajarkan keterampilan baru, coba berikan contoh yang menyertakan kesalahan. Biarkan siswa mempraktikkan keterampilan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan untuk Anda. And the third one is providing feedback. Yang ketiga ialah memberikan umpan balik. Siswa tidak selalu tahu apakah mereka melakukan pekerjaan dengan baik tanpa Anda beritahu. Secara teratur, berikan umpan balik tertulis atau verbal untuk tugas individu atau kelompok dan jadikan ini bagian dari budaya kelas Anda. The fourth one is cooperative learning. Jadi, yang keempat ialah pembelajaran kooperatif. Siswa belajar secara efektif saat mereka bekerja sama. Merencanakan kegiatan yang menuntut siswa untuk bekerja sama dan belajar dari satu sama lain. Nah, dalam prosesnya mereka juga akan mempelajari keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, dan ada banyak lagi. The fifth one is experiential learning. Jadi yang kelima ialah pembelajaran eksperiensial, yaitu siswa belajar dengan melakukan. Jadi ciptakan pengalaman bagi mereka untuk melihat konsep dalam tindakan mereka. The next is students-led classroom. Yang keenam ialah ruang kelas yang dipimpin siswa. Jadi, jika suatu saat siswa ditunjuk untuk menjadi pembimbing atau menjadi guru bagi siswa lainnya, ketika siswa menjadi guru pada hari itu, mereka mempelajari hal-hal yang tidak akan mereka pelajari sebelumnya. Anda dapat meminta tim siswa untuk mengajar atau bekerja dalam kelompok untuk mengajarkan topik baru. Nah, kita akan menemukan bahwa siswa lain juga belajar dari pandangan unik rekan-rekan kita tentang mata pelajaran tersebut. The seventh one is class discussion. Jadi, yang ketujuh yaitu diskusi kelas. Nah, cara lain bagi siswa untuk saling mengajar adalah melalui diskusi kelas. Ketika siswa bergiliran mendiskusikan subjek, kita dapat menilai pengetahuan mereka dan menemukan siswa mana yang memahami konsep dan sejauh mana siswa memahami konsep yang sedang dibahas atau sedang didiskusikan. The next one is inquiry guided instruction. Yang kedelapan ialah instruksi dengan panduan pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran. The next is lesson objective transparency. Yang kesembilan ialah transparansi tujuan pembelajaran. Nah, daripada membiarkan siswa mencari tahu apa yang harus mereka pelajari sendiri, beritahu mereka, setidaknya memberitahu mereka dengan menyatakannya dengan jelas tujuan atau sasaran pelajaran Anda. And the last one is graphic organizers. Jadi yang terakhir ialah penyelenggara grafis. Penyelenggara grafis meringkas informasi secara ringkas menggunakan diagram alir, diagram Venn atau web. Siswa dapat melihat informasi dengan cara baru. Ini membantu mereka mengatur informasi dalam pikiran mereka sehingga mereka dapat lebih memahami beberapa konsep baru lainnya.
Oke teman-teman, barangkali ada yang masih janggal atau masih kurang paham dengan materi yang telah kami sampaikan tadi, materi yang telah kami presentasikan tadi. If there are any question, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di aplikasi grup online seperti biasanya. Oke, thank you for your attention. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.